Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kurniawan Taufik Gaddafi, spesialis anak konsultan Embiomed. Saya merupakan dosen di program studi pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menampilkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam aspek pengajaran. Seperti kita ketahui bersama, di dalam suatu metode pengajaran terdapat 3 aspek penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Pada program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak, saya mengajar mata kuliah emergensi dan rawat intensif anak 2. Mata kuliah emergensi dan rawat intensif anak 2 bertujuan untuk memberikan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar peserta didik dalam menghadapi kasus kegawat daruratan dan perawatan intensif anak. Kompetensi penanganan kasus kegawat daruratan yang akan dicapai pada mata kuliah emergensi dan rawat intensif 2 adalah level 4A. Bentuk pengajaran dapat berupa kuliah mingguan, bedside teaching, tugas layanan bangsal high care unit, tugas layanan pediatric intensive care unit atau ICU anak, dan instalasi gawat darurat, tugas jaga, serta presentasi jurnal dan kasus. Adapun capaian mata pembelajaran kuliah area 2 atau emergensi dan rawat intensif anak 2 adalah 1. Peserta didik mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang emergensi dan rawat intensif anak. Yang kedua adalah peserta didik mampu menguasai konsep teoritis tentang data klinis dan pemeriksaan penunjang yang sifatnya rasional di dalam menegakkan diagnosa suatu penyakit. Peserta didik juga diharapkan menguasai konsep teoritis dalam menentukan tata laksana farmakologi dan non-farmakologi berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi. Selain itu, peserta didik juga harus mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang emergensi dan rawat intensif anak di dalam mendiagnosa, melakukan tata laksana, menentukan prognosis, serta memperkirakan komplikasi yang bakal terjadi. Peserta didik juga harus mampu merencanakan, melakukan, dan menginterpretasi pemeriksaan penunjang dasar dan melakukan pengusulan pemeriksaan penunjang lainnya yang bersifat rasional pada kasus emergensi dan penyakit kritis. Peserta didik juga harus mampu melakukan tindakan emergensi dan tindakan medis khusus di dalam bidang rawat intensif anak. Materi pembelajaran pada mata kuliah emergensi dan rawat intensif anak meliputi basic life support, pengenalan kegawatan pada anak, transportasi pada anak sakit kritis, asuhan nutrisi anak sakit kritis, kegawatan respirasi, kegawatan kardiovaskuler, kegawatan terkait penyakit infeksi dan penyakit tropis, kegawatan hematologi onkologi, kegawatan metabolik dan endokrinologi, kegawatan saluran cerna, kegawatan neurologi, kegawatan sistem ginjal dan saluran kemih, kegawatan keracunan, trauma dan kegawatan bedah, perawatan intensif lanjut, dan metode pembelajaran yang akan dilakukan dapat berupa kuliah, lab skill, case simulation, literasi mandiri, serta praktek lapangan. Berikut ini akan kami tampilkan video metode pengajaran dengan menggunakan kuliah mingguan. Kuliah yang akan dipaparkan pada video kali ini adalah merupakan kuliah tentang kegawat daruratan kardiovaskuler. Coba melanjutkan
kuliah ya tentang pemantauan praktis hemodinamik perdana. Jadi yang akan kita bahas hari ini ada 3 poin sebenarnya, tapi nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau tidak selesai dengan perkuliahan. Pertama adalah tentang pemantauan klinis hemodinamik perdana. Yang kedua adalah pemantauan non-invasif hemodinamik perdana. Yang ketiga adalah menyimpulkan dari pemantauan hemodinamik. Jadi ini outline-nya ya. Yang akan dibahas adalah tentang pemantauan klinis. Klinis itu aplikasinya nanti jadi tidak asal memberikan terapi cairan, tapi ada dasar. Dasarnya apa dan patokan pertama apa yang mesti diingatkan ya. Jadi saya ingin meneruskan kembali bahwa tidak semuanya mesti di-challenge ketika tadi. Yang kedua adalah penilaian hemodinamik non-invasif menggunakan Uspromni. Pokok bahasan hari ini yang akan kita perdalam kembali tentang hemodinamik non-invasif. Kemudian yang non-invasif itu sebenarnya kita nanti akan intens untuk melihat pada USCOM, ada USG, satu lagi adalah pada ECMO. Jadi nanti yang PPDS baru sudah mulai melihat bahwa beberapa poin ketika nanti stase kardio dimanfaatkan, karena ilmu itu akan dipakai ketika Anda akan jaga di PICU ya. Yang pertama ini dulu ya, semua terapi shock sebenarnya ada pointer. Semua terapi shock itu akan kembali ke sini sebenarnya. Jadi basicnya adalah dari delivery oksigen atau hantaran oksigen. Jadi hantaran oksigen ini permanen. Itu adalah delivery oksigen atau DO2. Masih bisa. Itu sama dengan cardiac output. Saya kembali ke rumus ini. Kali CaO2. Nah, delivery oksigen ini saya mereview lagi sedikit, adalah merupakan ditentukan oleh jumlah darah yang dipompa dalam waktu 1 menit dan kandungan oksigen dalam bakteri. Ya. Nah, yang parameter tidak ada tidak atau dominan membantu terhadap parameter yang lain di jantung. Jadi cardiac output atau sisi kuncup curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa dari dalam waktu 1 menit adalah merupakan perkalian antara heart rate dikalikan stroke volume. Stroke volume itu merupakan ditentukan oleh preload kontraktilitas afterload. Nah, oksigen arterial content adalah perkalian antara HB 1,34 kali saturasi oksigen ditambah 0,03 kali W. Ini basic mengapa resusitasi apapun akan bermula dari A, B, C. Ya, kenapa resusitasi apapun A, B, C? Jadi tujuan resusitasi adalah meningkatkan delivery oksigen. Bagaimana ini oksigen bisa terdelivery? Kalau isi oksigennya cukup dengan oksigen, kalau isi arterinya cukup dengan oksigen, kalau kendaraannya baik. Kendaraan baik ditentukan oleh siapa? Bahan bakar baik, preload baik, mesinnya baik, kontraktilitas baik, jalannya baik, afterloadnya baik, penumpangnya baik. Penumpang ditentukan oleh HB 1,34. Nah, 1,34 ini variannya adalah bisa pH, mungkin pasiennya KAD sehingga nafasnya cepat, takikardi, mungkin bisa pasiennya itu mengalami demam, mungkin juga pasiennya mengalami gelisah, mungkin juga pasiennya mengalami nyeri, ada di parameter 1,34. Saturasi oksigen ini adalah merupakan parameter penentu juga. Jadi kalau kita ketemu takikardi pada pasien, perkaranya bukan perkara jantung saja, tetapi ada oksigen arterial content. Contoh PPDS yang sudah jaga di IGD, mendapatkan pasien datang dengan 250 kali per menit. Saturasi oksigen cuma 60 kali per menit,
pasiennya nafasnya cepat, retraksi berat. Pola pikirnya kalau Anda itu selalu dengan challenge takikardi ini, maka yang terjadi akan semakin membebani jantung. Karena saturasi oksigen tidak bisa mensuplai kepada miokard untuk memompa. Perkaranya ada di mana sih? Perkaranya di sini atau di sini? Nah, prinsip resusitasi itu seperti itu. Perkaranya ada di sini atau di sini. Cuma ini perlu pembiasaan, ya, perlu membiasakan diri untuk bagaimana tahu saya sedang di titik mana. Kalau perlu setiap kali menemukan pasien ditulis, sehingga kita tahu posisinya ada di titik mana. Nah, kalau ada pasien dengan pneumonia, saturasi seperti itu, maka jangan dicela. Oksigenasi dulu optimalkan. Dok, saturasinya tinggal 40. Intubasi, heart rate dari 250 turun menjadi 190. Pasiennya demam urusannya siapa? 1,34. Kompensasinya selalu pada di sini. Karena kalau di sini turun, maka agar delivery oksigen normal, di sini dibikin supra normal. Paham ya? Jadi sekarang saya harus menekankan bahwa semua yang akan memberikan resusitasi cairan harus reasonable. Semua yang memberikan resusitasi cairan tidak boleh gambling. Semua yang memberikan resusitasi cairan dipikir betul. Kalau kita belajar pada kondisi fluid overload yang dipaparkan oleh Abid kemarin, 5% fluid overload malapetaka buat kita. Makanya jalan itu saya sangat tidak simpati. Mengapa? Karena di dunia sudah ditinggalkan. Kalau kamu masih tetap seperti ini, kita kembali pada urusan klasik 20 tahun yang lalu. Mengapa para ahli banyak riset ya mencari hemodinamik monitoring tool? Karena memang nggak mau sesedikit pun kelebihan cairan. Walaupun di sepsis campaign mengatakan bahwa kalau pasien-pasien yang mengalami sepsis itu kemudian mengalami shock boleh diresusitasi sampai dengan 60 cc per kilo. Tapi kita tidak menggunakan sampai dengan. Sebelum 60 kalau di overload kita sudah bisa kerja. Ya, ini kuncinya di titik semuanya di sini sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan menekankan ke poin ini. Jadi kalau kalian memberikan resusitasi cairan tetapi tidak bijak, maka apa yang terjadi? Ketika ototnya baik, ini kan challenge. Preload itu memberikan cairan itu kan challenge. Kayak saya ngasih cairan. Kalau ototnya baik, dia bisa naik dari A aksen ke B aksen setinggi ini. Tapi perhatikan, kalau jantungnya nggak baik, apa yang terjadi? Ketika diberikan cairan dengan jantung kontraktilitas tidak baik, dia hanya naik stroke volumenya sekian. Dan ini kurvanya bukan landai gini ya, dia sebenarnya kurvanya seperti ini. Jadi kalau kalian terus kasih pada kondisi poor ventricular function, yang terjadi semakin turun stroke volumenya. Jadi air adalah merupakan sesuatu malapetaka kalau kita nggak bisa jaga. Kita itu rentangnya usia 1 bulan sampai 18 tahun. Jangan main-main dengan challenge cairan. Pertanyaan pertama kalau akan melakukan challenge cairan adalah di dalam benak kita semuanya, mengapa saya mengganti cairannya bocor kemana? Itu poin pertama, udah tanyakan dalam diri kamu sendiri. Jadi tidak semua heart rate naik itu challenge. Dipikirkan ketika akan melakukan challenge. Kalau yang dipicu udah paham sama saya pasti. Dok, saya izin challenge karena pasiennya didapatkan muntah-muntah. Kemarin ada contoh kasus di IGD, pasien muntah nggak seberapa tapi mau di jalan. Advan melakukan intervensi. Menurut saya nggak cukup, nggak perlu. Jadi sementara saya cuma di titik sini dok. Seperti itu. Memang sih challenge itu nyoba ya, tapi bisa pakai dasar. Kenapa? Karena negara lain di dunia sana sudah lari secepat itu, kita masih hanya membahas tentang bagaimana kamu nggak bisa memutuskan challenge. Kan repot. Karena bahayanya seperti ini. Maka kita kenal berbagai macam metode. Metode itu ada pemantauan. CVP kenapa tidak banyak dipakai di picu? Karena dia statik. Yang maksud dengan statis apa? Ukur, kemudian kamu pergi, patokan itu yang kamu masih pakai.
Dia nggak bisa dinamis untuk tahu bahwa dia CVP-nya naik seperti itu. Kalibrasi lagi diukur lagi, kalibrasi lagi diukur. Diharapkan metode hemodinamik itu yang lagi dicari adalah yang non invasif, tapi gradualnya kita tahu bahwa kita benar atau tidak betul. Nah, maka IVC itu statis, ukur jalan, ukur jalan. Itu dianggap kesahihannya menjadi tidak akurat karena kita bolak-balik. Nanti ganti orang belum tentu tangannya sama. Jadi seperti itu dibandingkan dengan metode dinamis. Jadi kalau baca jurnal ya, kalau baca jurnal itu kalau baca jurnal itu kita nggak ketinggalan zaman gitu lah. Ketika ada orang lain bilang bahwa tidak sahih itu mengapa statis itu tidak sahih. Nanti kamu akan ketemu banyak jurnal yang ngomong bahwa hemodinamik monitoring ada statik, dinamis. Maksud statik itu gitu. Pushcom itu sebenarnya statik. Karena kamu ukur ya gitu ya. Yang diharapkan itu sebenarnya ada beberapa monitoring hemodinamik yang menggunakan after line itu dia lancet sehingga tensinya dia akan naik seperti apa, dan di situ ada cardiac output, ada stroke volume dan lain sebagainya sudah ada di dalamnya. Nanti mungkin beberapa bulan yang akan datang saya mendapatkan bantuan pinjaman alat untuk melakukan riset. Ini perusahaan alat medis pertama di Indonesia yang bikin alat sendiri. Jadi dia ingin men-trial alatnya dia. Nanti kita akan komparasi dengan banyak alat yang kita punya. Ya. Dan kita sebagai satu center pendidikan ketika menjadi pusat center riset itu harus bangga. Karena kita punya data pribadi yang Jawa Timur sekali. Beberapa data-data riset yang saya dapatkan ketika kita PEMAS atau ketika ada di sini, ya sudah semuanya sudah kita paparkan di level nasional maupun internasional. Ya, gitu. Jadi artinya update-nya kamu melihat BP Plus yang selama ini ada, jangan menjauh. Itu alat baru dan ketika suatu saat nanti mungkin 10 tahun itu akan menjadi alat yang biasa di puskesmas. Kalau kamu tahu basic risetnya, maka kamu akan menjadi bagian dari sejarah itu. Begitu. Ya, jadi BP Plus itu adalah merupakan salah satu proyek riset juga untuk mencari cara pantau hemodinamik non-invasif yang murah yang nantinya bisa diduplikasi di fasilitas-fasilitas fase 1 atau fase 2 sehingga untuk menunggu dia dirujuk ke rumah sakit rujukan, ketika nggak ada tempat dia bisa memantau masih butuh air atau masih perlu air atau masih harus diberikan inotropik. Nanti ketemu cut-off-nya, risetnya di kita. Sebenarnya ini metodenya. Nah ini semuanya berdampak jelek. Makanya jangan salah kalau saya itu rewel untuk menentukan bahwa pasien jangan sampai kelebihan cairan. Karena semua ahli intensive care di dunia itu sudah berbondong-bondong menjaga agar anak lebih baik kering daripada basah. Nah ini situasinya ya, the challenge seperti itu. Nah saya akan memulai dulu dengan situasi klinis, pemantauan klinis. Pasien shock, ketika terdapat shock, maka saya bilang bahwa pasiennya shock atau tidak shock itu berdasarkan klinis. Dan maka bagaimana dia bisa dinilai sebagai tinggi, karena ini nantinya dianalogikan seperti halnya adalah suatu paku, ada luas alas, ada tinggi. Nah, time ini tidak bisa dianalogikan langsung ke tinggi, maka dia menggunakan velocity time integral. Diintegralkan dulu baru dia bisa sebanding dengan tinggi. Nah, data diameter aorta didapat pada saat kamu memasukkan pertama kali data itu. Maka akan ketemu berat badan, tinggi badan, ketemu luas permukaan tubuh. Dari luas permukaan tubuh sekian dikalkulasi menjadi diameter aorta. Kayak gini atau seperti ini. Kalau seperti ini lebih kuat, maka kita bisa pakai metode yang datar. Tapi kalau nggak bisa, ya. Nah, lebih tinggi ya. Jadi ini contoh ya, ini contoh satu ya. Yang dimaksud dengan kita pakai bagian gede-gede, kalau seperti ini, nggak apa-apa dia, nanti kamu tak ceritain. Jadi habis ini saya melakukan lagi masalahnya. Jadi ini diameter dia itu jauh lebih gede-gede. Kayak gini loh dia. Kalau misalnya kita pakai patokan ini 2 ya.
maka dia akan gede-gede gitu ya. Nah, yang bagus seperti ini, cari lebih kuat lagi. Kalau udah nggak bisa, paling maksimal ini nggak apa-apa. Ternyata tadi posisinya Hadrian ini kayak gini dan geser ke arah kiri. Jadi tidak serta-merta langsung kayak gini selesai, bus, save. Jangan. Kalau nggak bisa, nggak dapat seperti itu, cari sampai dengan dia setinggi mungkin, yang paling kuat. Karena ini adalah diameter rata dan ini adalah tinggi. Ya. Nah, ini struk volume. Struk volume variasi yang tadi preload adalah variasi antara tinggi ini dengan ini sekian persen, berapa persen. Kalau aspek dari gawat daratan kardiovaskular, salah satu yang paling penting adalah pemantauan hemodinamik pada pasien anak sakit kritis. Selain itu, pada video kali ini juga akan ditampilkan tentang metode pembelajaran dengan menggunakan bedside teaching. Dimulai dari persiapan bedside teaching, perkenalan peserta didik kepada orang tua pasien yang dilakukan bedside teaching, kemudian melakukan briefing pada saat bedside teaching, kemudian melakukan bedside teaching, dan serta melakukan debriefing pada pasca melakukan bedside teaching. Dengan BBC volume 135, kemudian BB7 pasien dengan paparan pemberian vitamin 5 mikrogram per kilo per menit saat ini dengan tren tensinya sudah relatif stabil di persentil 50 sampai dengan 90. Mungkin kita coba untuk mengukur dia butuh atau nggak butuh, tapi objektif. Jadi sebenarnya patokan inotropik atau enggak itu kita dasarkan pada rumus delivery oksigen. Jadi ini poin hemodinamik kalau mengukur mau butuh inotropik atau di sini. Hantaran oksigen adalah cardiac output kali arterial oksigen content. Ini isinya, ini menggambarkan fungsional pompa. Coba akan melakukan evaluasi hemodinamik ya. Kalau kita melihat dari situasi tadi kan memang butuh evaluasi. Coba Syarif lakukan evaluasi hemodinamik. Syarif, kamu akan mendengar lebih berat. Kalau yang gini, suaranya juga. nah, yang kita cari itu kayak VTA-nya itu. Nah, terus kamu lihat ini sama ini, begitu sama, maka ini bisa disimpan. Oh, itu bisa diuji dengan hal yang sama. Tapi yang mengukur satu orang, seret, gitu. VTA ketemu nggak VTI? Di sini ada VTI nggak? Ketemu. Hampir semuanya menghitung. Komponen mengukur ada hanya ini saja. Seperti Eko yang langsung Iya, yes. Di situ dia menghitung. Nanti kalau kita ketemu ini kan velocity time integral. Ini diameter, bis ketemu volume kan. Dari sini turunannya SP kali H3. Kan ada apa stroke volume variasi. Iya. Kalau kita hilangin apa enggak jadi false gitu. Oke, kita bahas di sini. Metode asesmen yang dilakukan pada mata kuliah emergensi dan rawat intensif 2 berupa tugas baca review, ujian tulis, pretest maupun post-test, PPBA yaitu merupakan suatu penilaian berbasis teman kerja, yaitu menilai kompetensi klinis peserta didik dengan pasien nyata atau lingkungan klinis kerja dengan metode penilaian berupa latihan evaluasi klinik mini atau kita sebut sebagai mini CX, observasi langsung keterampilan prosedural atau yang kita sebut sebagai DOPS, serta melakukan diskusi kasus. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya sudah paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Dr. Gunawan Taufik Gaddafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.